Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu. Siapa, Devi? Uli Paliama, Ibu. Alasannya? Sakit, Ibu. Kita doakan semoga Uli diberikan kesehatan yang baik supaya minggu depan Uli bisa ada bersama-sama kita dalam proses pembelajaran. Ibu meminta Anak Diri membawa kita dalam doa sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di hari ini. Silakan, Yang Diri. Amin. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis atom. Kompetensi dasarnya menganalisis perkembangan teori dan model atom. Indikatornya yaitu menjelaskan teori-teori atau menurut atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Sementara tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran ini adalah, silakan. Peserta ini dapat menjelaskan teori-teori atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum melalui diskusi kelompok dengan benar. Ya, baik anak-anak, perhatikan gambar yang ada di depan. Beda, silakan. Yang diperlihatkan di gambar adalah sebuah HP yang dimana perkembangan HP itu dari masa ke masa yang bisa dibilang dari belum modern sampai sudah menjadi modern. Ya, berarti dari contoh-contoh gambar HP ini dia mengalami perkembangan. Sama hal juga dengan materi yang akan kita ajarkan tentang perkembangan teori model atom. Bisa ya anak-anak? Saya, Ibu. Jadi anak-anak perhatikan karena yang video pembelajaran yang bernama Democritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus akan diperoleh ukuran yang tidak dapat
simpulkan di sini, satu kulit terdiri dari beberapa subkulit, kemudian satu subkulit tersusun dari orbital-orbital, dan satu orbital dapat menampung maksimal 2 elektron. Oke, baik anak-anak. Setelah anak-anak menonton tayangan video tadi, Ibu akan membentuk anak-anak dalam kerja kelompok. Dalam kerja kelompok itu anak-anak akan menjawab pertanyaan tentang perkembangan teori atom dan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori atom. Oke, baik, bisa? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Silakan anak-anak membentuk kelompok. 4 kelompok. Sudah 4 kelompok. Ini kelompok A, ini kelompok B, yang di belakang sana kelompok C, dan yang terakhir kelompok D. Tadi Ibu sudah sampaikan dia punya pertanyaannya, yaitu tentang perkembangan teori atom dan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori atom. Karena itu Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok A, ini kelompok B, kelompok C, kelompok D. Silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan LKPD yang Ibu telah berikan. Waktu kita untuk berdiskusi di kelompok itu 10 menit. Sudah? Simpulkan saja, simpulkan. Kelompok A sudah selesai. Waktu kita tinggal 5 menit. Kelompok B sudah ada pindah. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Kelompok A sudah selesai? Sudah, Ibu. Berarti tinggal kelompok B. Ayo cepat kelompok D. Kelebihannya adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam Oke, waktu tinggal 2 menit. Kelompok D sudah selesai? Selesai, Ibu. Baik. Nah, anak-anak perhatikan. Saatnya Ibu akan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dengan demikian, Ibu memintakan kelompok A mempresentasikan tentang teori atom Dalton. Silakan. Sudah menentukan siapa ketua, sekretaris? Ya. Oke, baik. Silakan kelompok A. Ya, presentasinya di depan. Terima kasih Bu untuk paparan kesempatannya bagi kami kelompok A mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada tema yang sudah siap, saya persilakan. Teori atom Dalton atau John Dalton
Dalton menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Roche atau hukum susunan tetap. Kelebihan dari teori atom John Dalton yaitu: 1. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. 2. Atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Teori atom Dalton memiliki beberapa kekurangan, yaitu: 1. Tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. 2. Atom unsur yang satu dengan atom unsur lain tidak bisa dideskripsikan. 3. Tidak dapat menerangkan suatu larutan, dapat menghantarkan arus listrik, karena bagaimana mungkin bola penjal dapat menghantarkan arus listrik. Demikianlah hasil diskusi kami. Di saat ini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan kritik, saran, dan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok B, C, dan D? Tidak ada dari kami kelompok C. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Bagi kami kelompok C, kami akan menanggapi presentasi kelompok A. Pertanyaan kami, teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Roche atau hukum susunan tetap. Apa bunyi kedua hukum tersebut? Iya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kelompok C bagi kami. Saya akan menjawab. Bunyi hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier adalah massa zat sebelum dan sesudah aksi sama. Sedangkan bunyi hukum Roche adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap dan tertentu. Apakah kelompok C sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Jadi intinya untuk teori atom Dalton itu dia tidak bisa mengemukakan tentang di dalam atom itu ada proton, elektron, dan neutron. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok. Iya, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami kelompok B mempresentasikan hasil kerja kami. Dan kepada teman yang telah siap, saya persilakan. Ya, teori atom Thomson menurut kami yaitu pada tahun 1897 Thomson menemukan partikel yang berwarna negatif dan disebut dengan elektron. Teori atom Thomson berawal dari penemuan tabung katode oleh William Crookes. Thomson merupakan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel. Thomson menyatakan bahwa sinar katode termasuk ke dalam partikel penyusun atom atau partikel subatom yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Isi dari teori atom yang dimiliki oleh Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Elektron-elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis. Dinamakan teori roti kismis karena bermuatan negatifnya atau elektron yang bisa disebut kismis yang mengelilingi atom yang bermuatan positif yang bisa disebut roti. Teori atom Thomson juga memiliki kekurangan.
Kekurangan teori atom Thomson yaitu tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Yang kedua, inti atom tidak dapat dijelaskan. Kelebihan atom Thomson adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Ya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Mungkin dari kelompok A, kelompok C, atau kelompok D. Kami memberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kami dari kelompok D. Kami akan menanggapi hasil presentasi kelompok B. Pertanyaannya, mengapa teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis? Ya, terima kasih kepada kelompok B yang sudah memberikan pertanyaan. Dan saat ini saya akan menjawabnya. Karena muatan negatif atau elektron atau kismis mengelilingi atom yang bermuatan positif atau roti. Mungkin ada dari kelompok C. Ya, baik, Ibu akan menambahkan tentang teori atom Thomson. Thomson itu dia dikenal sebagai bapak roti kismis. Jadi dia umpamakan atom itu seperti roti kismis. Kismis itu merupakan elektron. Sedangkan roti itu dilambangkan dengan atom. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok B. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Ibu akan memintakan kelompok C. Kelompok C dipersilakan untuk mempresentasikan teori tentang Rutherford. Silakan kelompok C. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Untuk kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok C untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di saat ini. Untuk teman yang sudah siap, saya persilakan. Iya. Kami dari kelompok C akan membahas tentang teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford ditemukan oleh Ernest Rutherford. Rutherford menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Rutherford berpendapat bahwa muatan inti atom sama dengan massa atom dalam satuan massa atom. Meskipun teori atom Rutherford sudah menggugurkan gagasan teori atom Thomson, tetapi teori Rutherford masih memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Yang kedua, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Demikianlah hasil presentasi kami di saat ini. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari kelompok yang lain. Dari kelompok A, B, dan D, kami persilakan. Ada. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di saat ini kami dari kelompok B ingin mempertanyakan, tolong jelaskan ulang tentang kelemahan dari Rutherford. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Kelemahan dari teori atom Rutherford. Yang pertama, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Yang kedua, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Dan yang ketiga, energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Apakah kelompok D puas dengan jawaban kami? Puas. Jadi intinya teori atom Rutherford itu mengatakan bahwa atom mempunyai inti atom yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan dengan nukleus. Oke, baik, kita berikan
berikan aplaus untuk kelompok. Kelompoknya silakan kembali ke tempat. Ya, bisa lanjut anak-anak? Bisa. 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 Hebat. Bisa. Luar biasa. Ya, Ibu memintakan kelompok D untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok D dengan teori Bohr dan teori mekanika kuantum. Disilakan untuk kelompok D. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan di saat ini kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul teori atom Bohr dan mekanika kuantum. Kepada teman yang telah siap, saya persilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan menurut kami kelompok D bahwa teori atom Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Teori atom Bohr berawal dari kelemahan teori atom Rutherford. Demikianlah hasil diskusi dan presentasi kami. Dari saat ini kami dari kelompok D memberikan kesempatan kepada kelompok A, B, dan C untuk memberikan masukan, saran atau pertanyaan. Pada kelompok kami persilakan. Jalan aplaus untuk kelompok. Baik, anak-anak perhatikan di depan. Jadi perkembangan model atom itu yang tadi memang sudah dijelaskan, sudah dipresentasikan. Yang pertama sekali dari tahun 460 sampai dengan tahun 380 sebelum Masehi itu atom pertama kali dimunculkan oleh Leucippus dan Democritus. Kemudian dia berkembang lagi dari Dalton ke J.J. Thomson tahun 1897. Dia berlanjut lagi ke Rutherford tahun 1911. Berkembang lagi ke Bohr sampai dengan mekanika kuantum. Pada dasarnya, partikel-partikel kecil yang menyusun materi pertama kali ditemukan oleh Leucippus dan Democritus. Sudah? Yang berasal dari Yunani. Itu dia mengatakan bahwa materi yang disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi yang sangat kecil itu disebut dengan atom. Ibu akan membuat sebuah permainan yang di depan ini ada gambar model atom. Nanti anak-anak bisa melengkapi. Siapa yang bisa? Silakan. Baik, terima kasih Miranda. Ya, benar. Yang terakhir silakan. Sineke. Baik, terima kasih. Kita bisa aplaus. Dengan demikian, ada 5 soal yang nantinya Anda kerjakan. Silakan angkat kertasnya. Soal yang pertama, jelaskan apa itu atom. Soal yang terakhir, jelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari teori atom Rutherford. Oke, silakan anak-anak. Silakan kerjakan.
soal yang telah Ibu berikan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Kumpulkan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di saat ini, saya mau bertanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Hal menarik apa yang Anda temukan dalam proses pembelajaran kita hari ini? Ya, menonton video pembelajaran. Ya, model perkembangan teori atom. Kita berikan aplaus untuk pembelajaran kita. Setelah untuk ada dalam doa mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini. Ibu guru ada teman-teman sebelum kita keluar dari ruang ini dan kita berdoa. Terima kasih. Selamat siang. Selamat